Halo semuanya, pernahkah kalian merasa dihantui oleh masa lalu, seseorang yang kalian cintai? Rasa penasaran yang menyakitkan tentang siapa yang mengisi hati mereka sebelum kita? Dalam video interpretasi kali ini, saya akan membahas sebuah lagu yang menangkap perasaan spesifik, tersebut dengan sangat indah dan menyayat hati. Lagu tersebut berjudul Did You Like Her in the Morning yang dipopulerkan oleh Nicki. Sebelum kita membedah lagunya, mari kita mengenal sosok di balik karya ini. Nicole Zevanya, atau yang lebih dikenal sebagai Nicki, adalah penyanyi, penulis lagu, dan produser rekaman asal Indonesia yang kini berbasis di Amerika Serikat. Ia berada di bawah naungan label 88 Rising. Nicki bukan sekadar penyanyi R&B biasa. Ia dikenal sebagai R&B princess yang memiliki kemampuan storytelling atau bercerita yang luar biasa jujur. Lirik-liriknya seringkali puitis, spesifik, namun sangat relate dengan pengalaman emosional Gen Z masa kini. Ia membawa nama Indonesia ke panggung dunia, termasuk menjadi penyanyi perempuan Indonesia pertama yang tampil di Festival Coachella. Lagu Did You Like Her in the Morning adalah salah satu track fan favorite dari album studio ketiga Nicki yang bertajuk Bass yang dirilis pada Agustus tahun 2024 lalu. Jika album sebelumnya Nicole banyak membahas masa lalu SMA-nya, album Bass ini menandakan era baru yang lebih dewasa. Dalam album Bass, Nicki bereksperimen dengan genre folk pop dan alternatif yang lebih raw dan organik. Inspirasinya datang dari penyanyi legendaris seperti Joni Mitchell dan Stevie Nicks. Lagu ini sendiri ditulis oleh Nicki di tengah perasaan uncertainty atau ketidakpastian dalam hubungan barunya. Lagu ini terasa sangat intim karena aransemennya yang minimalis, didominasi oleh petikan gitar akustik yang sangat kontras dengan liriknya yang dingin dan penuh keraguan. Di sini, Nicki tidak sedang patah hati karena putus, melainkan sedang mengalami retrospektif jealousy atau cemburu pada masa lalu pasangannya. Sebuah tema yang sangat relevan bagi siapa saja yang sedang menjalin hubungan di usia dewasa muda. Sekarang, mari kita masuk ke inti pembahasan. Interpretasi lirik. Saya akan menggunakan pendekatan psikologis untuk membedah makna di balik pertanyaan-pertanyaan Nicki. Bait pertama dibuka dengan pertanyaan, Did you like her in the morning? Di sini, pagi hari atau morning bukan hanya soal waktu bangun tidur. Dalam sastra, pagi hari sering melambangkan realitas dan kejujuran. Saat malam, segalanya bisa terlihat indah dan romantis karena suasana. Tapi pagi hari adalah saat di mana seseorang terlihat apa adanya tanpa makeup, rambut berantakan, dan wajah bantal. Pertanyaan Nicki ini sebenarnya berarti, apakah kamu benar-benar mencintai dia apa adanya? Apakah kamu menyukai sisi paling natural dan jujur dari dirinya? Lanjut ke baris tentang kopi dingin dan dinding. Did you laugh over cold cups of coffee? Ini menggambarkan kenyamanan ketika kita asyik mengobrol dengan seseorang sampai lupa minum kopi hingga dingin. Itu tandanya ada koneksi yang dalam. Lalu lirik, Did you get past the walls? Setiap orang punya tembok pertahanan emosional. Narator bertanya dengan cemas, apakah mantannya itu berhasil meruntuhkan tembok pertahanan si pria? Sesuatu yang mungkin si narator sendiri sulit lakukan sekarang. Lalu bagian chorus, ini adalah inti dari konflik batinnya. Dia tahu bertanya soal mantan itu menyakitkan dan tidak berguna easier if I just didn't ask. Tapi rasa insecure itu muncul karena fakta bahwa mantannya adalah the last atau orang terakhir sebelum dia. Ada beban psikologis di sini. Ketakutan bahwa dia hanya menjadi pelarian atau rebound. Ketakutan bahwa si pria belum selesai dengan masa lalunya. Masuk ke verse kedua. Was she weightless in just your sweater? Versus does it feel heavy now to look at me instead? Ini adalah perbandingan yang sangat menyedihkan. Kata weightless ringan menggambarkan hubungan masa lalu yang terasa mudah, menyenangkan, dan tanpa beban. Sementara hubungan sekarang terasa heavy berat. Kenapa berat?
karena hubungan sekarang dipenuhi oleh bayang-bayang masa lalu. Narator merasa berat bagi pasangannya, seolah kehadirannya membebani karena dia terus membandingkan diri dengan si mantan. Di bagian bridge, Nikki menyebutkan Manhattan in Berlin. Ini melambangkan memori spesifik yang eksklusif milik mereka berdua. Narator merasa cemburu bukan hanya pada orangnya, tapi pada sejarah yang mereka miliki. Momen-momen intim seperti mengantar pulang atau mencium kening hal-hal manis yang mungkin sekarang jarang dilakukan si pria kepada narator. Ini adalah validasi dari rasa takut. Apakah dia dulu lebih romantis dengan mantannya dibanding dengan aku? Dan inilah kalimat kuncinya, with the former crowned head of your old Ford's front seat. Dia menyebut mantannya sebagai ratu yang dimahkotai di kursi depan mobil. Ini menunjukkan betapa tingginya narator memandang posisi si mantan. Dia merasa inferior. Dia merasa tidak bisa berkompetisi dengan sebuah kenangan. Karena sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa mengubah masa lalu pasangannya. Sebagai kesimpulan, lagu Did You Like Her in the Morning bukan sekadar lagu cemburu biasa. Lagu ini adalah representasi dari retrospektif jealousy. Nikki berhasil menggambarkan betapa menyiksanya ketika kita mencintai seseorang, tapi kita merasa sedang berkompetisi dengan hantu dari masa lalunya. Pesan yang bisa kita ambil adalah, terkadang musuh terbesar dalam hubungan bukanlah orang ketiga, melainkan pikiran kita sendiri, overthinking dan rasa tidak percaya diri, insecurity. Pertanyaan-pertanyaan dalam lagu ini sebenarnya tidak butuh jawaban, karena jawabannya hanya akan menyakiti diri sendiri. Demikian interpretasi saya mengenai lagu ini. Lagu yang mengajarkan kita bahwa pagi hari atau kejujuran dan penerimaan adalah hal terpenting dalam mencintai seseorang, bukan hanya kenangan masa lalu. Terima kasih telah menonton. I know it'd be easier if I just didn't ask, but it'd also be easier if she wasn't your last. 'Cause I don't know if I can compete with the former crowned head of your old Ford's front seat and the story